Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriha, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTSN Negeri 1 Bau-Bau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta 285192024107. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan proyek basis learning dengan tema Semangat Juang Para Pemimpin Daulah Ayyubiyah. Kritik dan saran dari Bapak dan Ibu dosen selalu saya harapkan agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istayat kiaman salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jurusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Subhanallah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita membaca tadarus bersama. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu kita tadarus Al-Quran. Tadarus mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Doa belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, dengarkan namanya. Ibu guru akan mengabsen. Adelia. Ada Adelia? Aisyah? Sakit. Alia? Akila? Aska? Masita? Masyara? Medina? Muhammad Arkan? Putri? Seto? Hadir. Ode? Zifana? hadir Zahra? hadir Zenita? hadir Zafira? hadir guru. Alhamdulillah. Ya, bagi yang hadir dan yang bagi yang tidak datang mungkin ada halangan dan sakit dan juga sebagainya. Oke, untuk hari ini
pertemuan hari ini yaitu kita akan membahas tentang semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah, ya. Di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam Daulah Ayyubiyah dan semangat juangnya. Yang kedua adalah menciptakan proyek karya kreatif yang mengkomunikasikan hasil analisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Dan yang ketiga adalah mempresentasikan proyek yang telah dibuat dengan secara kreatif. Ya. Kemudian, ya. Daulah Ayyubiyah. Jadi kita bahas itu adalah tentang Daulah Ayyubiyah, ya. Di mana kita ketahui bahwa Daulah Ayyubiyah itu memiliki 9 orang pemimpin di dalamnya, ya. Yang pertama itu siapa? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Di sini boleh kita perhatikan, yang pertama adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berkuasa selama 564 sampai dengan 589 Hijriah atau 1171 sampai dengan 1192 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Al-Aziz, dia berkuasa selama 589 sampai dengan 596 Hijriah sampai dengan atau 1193 sampai dengan 1198 Masehi. Pemimpin yang ketiga adalah Sultan Al-Mansur Nasiruddin. Ya. Kuasa selama 593 Masehi sampai dengan 596 Hijriah. Yang keempat, Sultan Al-Adil Saifuddin. Ya. Dia berkuasa selama 96 sampai dengan 615 Hijriah atau 1200 sampai 1218 Masehi. Yang kelima, Sultan Al-Wakil Muhammad. selama berapa tahun? 615 sampai 635 Hijriah atau 1218 sampai 1238 Masehi. Yang keenam, Sultan Al-Adil Saifuddin. berkuasa selama berapa tahun dia? 635 sampai 637 Hijriah atau 1238 sampai 1240 Masehi. Yang ketujuh, Sultan As-Saleh Najmuddin. dia berkuasa selama berapa tahun? 637 sampai 647 Hijriah, 1240 sampai 1249 Masehi. Yang kedelapan, Sultan Al-Muazzam Turansyah. berkuasa selama berapa tahun? 647 Hijriah atau 1249 sampai 1250 Masehi. Yang terakhir, Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Siapa? Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Ya, berkuasa berapa tahun? 647 sampai 650 Hijriah atau 1250 sampai 1252 Masehi. Oke, kalian sudah tahu ada 9 orang pemimpin dalam dinasti Ayyubiyah, dalam Daulah Ayyubiyah, ya. Kemudian ibu guru mau bertanya, ya. Kalian sudah mengetahui bahwa ada 9 orang pemimpin dalam Daulah Ayyubiyah. Apa cara yang paling menarik untuk menceritakan kisah kepahlawanan para pemimpin? Nah, di sebelah sini dulu paling belakang. Menurut saya cara yang paling menarik untuk menceritakan dari seorang pemimpin Daulah Ayyubiyah adalah dengan cerita pendek atau novel. Dengan cerita pendek atau novel. Ada lagi? Saya. Bagian sini dulu lagi. Dengan cara video atau dokumenter. Dengan cara Video atau dokumenter. video atau dokumenter. Ada lagi? Bagian sini?
Drama teater atau musikal? Drama teater atau musikal? Ya, kalian sudah tentukan siapakah cara apa yang paling menarik untuk menceritakan. Tetapi sebelum itu, dari ke-9 orang pemimpin Daulah Ayyubiyah, adakah salah satu di antara mereka yang menjadi favorit kalian di dalamnya? Ada. Siapakah itu? Sultan Al-Adil. Siapakah itu dia? Sultan Al-Adil. Siapa lagi itu? Masing-masing memiliki kesukaan di situ, memiliki favorit. Siapakah pemimpin yang dia sukai? Coba, siapa? Di antara ke-9 itu, siapa yang paling menarik? Yang ingin diceritakan? Oke, sebelah situ. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi. Di sebelah sini? Siapa? Saya. Nah, siapa? Oke, nah, Sultan Al-Adil Saifuddin. sama. Yang sini? Sama. Sultan Al-Adil. Al-Adil. Itu? Ya. Sultan Muhammad. Sultan Al-Kamil Muhammad. Kalau di bagian sini? Sultan Al-Adil. Sultan Al-Adil, ya. Oke. Kenapa ragu-ragu? Kan setiap orang itu punya perbedaan masing-masing, ya. Mungkin kamu bisa pilih, saya guru Al-Mansur, saya guru Al-Kamil, saya guru Salahuddin, saya suka yang itu, ya. Pokoknya setiap orang itu memiliki kesukaan masing-masing. Favoritnya saya ingin ceritakan yang ini mungkin, ya. Boleh. Oke. Kalau begitu, karena tadi banyak sekali yang bilang bahwa bermacam-macam, ada yang suka Salahuddin, ada yang suka Al-Adil, ya, ada yang suka Al-Kamil, ya. Jadi sebentar kita akan membuat sebuah kelompok, membentuk sebuah kelompok supaya menyatukan siapakah yang sama-sama memilih Salahuddin sebagai favoritnya yang ingin diceritakan, dan siapa juga yang memilih Al-Adil, ya, atau siapa juga yang memilih Al-Kamil, ya. Jadi perhatikan di sini Ibu Guru akan bagikan Sudah terdapat semua? Sudah dapat semua? Sudah. Oke. Ya, di situ tinggal kalian lihat, ya. Tuliskan memang. Yang pertama yang kamu lakukan adalah tentukan dulu siapa nama pemimpin yang paling disenangi. Ditulis di bagian atas. Itu dulu langkah yang paling pertama yang kalian lakukan agar kita bisa membentuk sebuah kelompok. Silakan menulis nama pemimpin yang paling disukai. Jangan lupa tulis namanya dan kelasnya. Sudah? Sudah? Sudah ditentukan siapa nama pemimpin yang disukai? Sudah. Oke, kalau begitu kita membentuk sebuah kelompok dari hasil yang sudah kalian tulis. Ibu Guru mau bertanya dulu, karena tadi ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang sudah angkat tangan, saya suka yang Salahuddin. Kalau begitu Ibu Guru mau bertanya dulu, siapakah yang suka Salahuddin Al-Ayyubi? Saya. Oke. Kemudian bergabung dalam kelompoknya, kita jadikan satu. Salahuddin yang sama-sama Salahuddin bergabung menjadi satu kelompok. Kalau tidak bisa, ayo dibalik kursinya.
Sudah bergabung? Oke. Kemudian Al-Adil. Saya. Al-Adil bergabung kelompoknya menjadi satu. Di mana kalian mau duduk? Oke, di situ. Oke, balik kursinya. Balik. Membentuk sebuah kelompok sama-sama Al-Adil. Yang tidak dapat kursi, angkat kursi. Kemudian yang terakhir, apa ini yang dipilih? Al-Kamil. Semuanya sama-sama Al-Kamil? Iya. Oke, nanti gabung ya. Ayo gabung. Gimana mau duduknya? Di sini. Oke, balik. Yang lain dibalik. Pulpen. Oke. Karena sudah membentuk satu kelompok masing-masing dengan menyatukan pilihannya sama-sama Salahuddin, maka dia adalah kelompok Salahuddin. Sama-sama Al-Kamil, maka dia menjadi kelompok Al-Kamil, dan sama-sama Al-Adil, maka dia menjadi kelompok Al-Adil, ya. Kemudian perhatikan lagi di situ. Ini yang akan kita buat nanti, ya. Lembar kerjamu itu, proyek yang akan kita buat adalah bagaimana semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal dapat diimplementasikan dan dikomunikasikan melalui sebuah proyek. Ya, jadi proyek yang akan kita buat tentang bagaimana semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal dapat diimplementasikan dan dikomunikasikan melalui sebuah proyek. Tentukan memang karena tadi sudah ada nama pemimpin yang sudah dipilih menjadi favorit, maka silahkanlah buat temanya apa. Di sini kelompok apa ini? Al-Adil. Tema apa yang kalian pilih? Drama pendek, ya. Oke, silakan konsultasi dengan temannya. Alur ceritanya bagaimana? Kalau di sebelah sini kelompok apa? Al-Kamil. Semangat dong Al-Kamil. Al-Kamil. Semangat, mana semangatnya Al-Kamil ini? Al-Kamil. Luar biasa, ya. Oke, Al-Kamil ya. Jadi tulis memang proyek apa yang akan dibuat di sini? Drama pendek. Oke, silakan konsultasi dengan temannya. Bagaimana jalan ceritanya? Siapa menjadi pemerannya? Ya. Kalau di sini kelompok apa ini? Mana semangatnya Salahuddin? Ya. Ulang, semangatnya Salahuddin mana? Makan keren. Oke. Ya. Jadi proyeknya apa di sini? Dokumenter, ya. Oke, silakan konsultasikan dengan temanmu. Apa judul yang paling tepat dan siapakah pemerannya? Ya. Kopi siapa? Ambil kursinya. Oke, silakan bahas. Ayo, silakan dibahas. Ya, siapa yang mau menulis? Siapa yang silakan
Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Oke. Ya, tulis dulu alur ceritanya itu. Apa yang ingin kamu lakukan pada saat kalian tampil di depan. Bentuk ceritanya bagaimana? Siapa tahu ada yang kurang jelas, ini ada panduan cara pengisiannya. Ya, panduan cara pengisian dari LKPD-nya. Ini adalah contoh-contoh proyek. Siapa tahu ada yang berminat di situ. Nanti dilihat ya, di panduan cara pengisiannya. Kemudian ini adalah contoh-contoh proyek yang akan. Siapa tahu ada yang mau diambil dari situ. Sudah? Sudah, Bu. Ya, lihat dulu panduannya. Sudah? Selesai? Saya. Sudah? Sudah sama-sama selesai? Iya. Kalau Salahuddin sudah? Sudah. Sudah. Sini juga? Sudah. Lalu ceritanya juga sudah ditulis? Sudah. Bukan juga semua? Sudah. Hadir? Sudah. Oke, kalau begitu yang tampil yang mana dulu ini? Siapa yang mau tampil di luar? Berarti kita dari pertama saja ya? Ya. Berarti Salahuddin dulu yang akan tampil. Oke. Kelompok Salahuddin, silahkan naik di depan. Oke, sudah siap? Baik, mau deh. Oh, pakai saja. Di tengah kekuasaan dan kemenangan, Salahuddin tetap memilih kesederhanaan. Disinilah bedanya raja dan pemimpin sejati. Tuanku, mengapa engkau tidak menggunakan pakaian kebesaran? Artinya engkau akan menemui pasukan salib. Jika tiba aku membinakan mereka, bukanlah aku dari menghormati, tapi kainku. Aku
hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran Hattin menjadi titik balik. Salahuddin membuka jalan menuju Yerusalem, bukan dengan dendam, tapi dengan harapan. Dengar-dengar, pasukan salib makan daging dan anggur, kita yang makan kurma dan air. Kurma itu dari surga dan air zam-zam itu lebih kuat dari anggur. Wahai para pejuang, lapar kalian pada hari ini akan menjadi kemuliaan di hari esok. Maka kemenangan bukan dari perut yang kenyang, tetapi dari iman yang luas. Allahu Akbar. Tahun 1187 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib. Tapi dunia akan menyaksikan kisah luar biasa dari seorang pemimpin muslim yang mulia, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Tuanku, inilah waktunya. Pasukan kami akan menyerbu Yerusalem. Kita akan berebut Yerusalem, tetapi bukan dengan membantai. Kita akan mendapatkan kemenangan dengan cara kehormatan. Aku tidak ingin ada rakyat yang tidak bersalah yang tumpah. Berbeda dengan pasukan salib yang dulu membantai ribuan orang, Salahuddin menunjukkan belas kasih. Ia melindungi umat Kristen dan Yahudi. Aku datang di sini bukan untuk membalas dendam, tetapi aku ingin membawa keadilan. Kalian aman? Kami akan dibantai seperti dulu. Umat Islam dibantai oleh salib. Tidak, Yerusalem adalah kota yang suci. Dan suci berarti tidak berdarah. Walau tak bersahabat dalam kepercayaan, dua pemimpin besar ini saling menghormati. Bahkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi pernah mengirimkan dokter pribadinya untuk mengobati Raja Richard. Engkau adalah musuh yang sulit kukalahkan, tapi aku tetap menghormatimu, Salahuddin. Aku juga menghormatimu, Richard. Mari kita selesaikan ini dengan kehormatan, bukan kebencian. Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya pahlawan. Ia adalah pelita dari timur yang mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan di atas puing musuh, tapi di dalam hati manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari cerita Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Apakah ada yang ingin memberi saran? Baik. Mengapa Salahuddin memilih untuk tidak membalas dendam? Oke, baik. Jadi, mengapa Salahuddin memilih untuk tidak membalas dendam? Karena ia menjunjung tinggi ajaran Islam tentang kasih sayang dan keadilan. Dia ingin menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan membalas luka, tapi menyembuhkan luka. Ada lagi? Saya. Bagaimana strategi Salahuddin dalam menghadapi musuhnya? Oke. Jadi strategi Salahuddin dalam mengalahkan musuhnya adalah dengan ia mengandalkan strategi militer cerdas, seperti mengepung sumber air di Hattin dan juga menggunakan diplomasi, persatuan umat, serta moralitas tinggi dalam perlakuan terhadap musuh. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak ada kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari kelompok Salahuddin, ya. Kemudian penampilan kedua, siapa yang mau? Oh, Al-Kamil. Oke, silahkan kelompok Al-Kamil untuk mempresentasikan hasil proyeknya.
Oke, yang lain perhatikan. Inilah dia penampilan dari kelompok Al-Kamil. Di tanah yang dahulu tenang, Al-Kamil kini duduk di atas tahta yang dingin. Di matanya ada cahaya bijak, namun bayang-bayang kelam terus mengintai. Adegan pertama, istana kerajaan. Mungkin bukan nama yang kita tunggu, tapi sebenarnya untuk menghadapi kebenaran. Kita sudah mendekat desa perbaikan kebanggaan. Adegan 2, Markas Zaki. Aku membangun masa depan dengan puing-puing istana yang merampas aku. Atau kamu hanya membalas luka dengan luka? Kami pernah berjanji, tapi kekuasaan merubah segalanya. Adegan 3, latihan pasukan. Zaki dulunya laksana bintang, tapi bintang pun bisa jatuh dan membakar apa yang dibawa. Adegan 4, pertemuan rahasia. Lalu cerita sekarang menjadi kata atau tolong diberikan dekat. Adegan 5, konfrontasi. Lama tak bertemu, sahabat. Kita berdiri di tempat yang sama, tapi melihat ke arah yang berbeda. Kamu memilih stabilitas, aku memilih kebenaran. Dan siapa yang akan jadi presiden? Apa yang paling kuat? Zaki akhirnya kalah, bukan oleh pedang, tapi oleh suara rakyat yang tak mau lagi diperintah oleh dendam. Al-Kamil memilih untuk mundur, memberi ruang bagi generasi baru. Al-Kamil bukan hanya nama, tapi sosok yang menjadi teladan. Dalam tutur katanya ada kebijaksanaan, dalam tindakannya ada ketulusan. Kehadirannya menjadi cahaya bagi sekelilingnya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan dari Sultan Al-Kamil Muhammad. Ada yang ingin bertanya? Saya. Bagaimana semangat juang Al-Kamil terlihat? Semangat juang Al-Kamil terlihat itu dengan berani menghadapi konflik dan tetap mengutamakan kedamaian. Baik, silakan. Nilai kepemimpinan apa yang bisa kalian teladani dari Al-Kamil? Nilai kepemimpinan yang bisa kita teladani yaitu keberanian, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan cinta damai. Baik, jika tidak ada yang mau bertanya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu penampilan dari kelompok Al-Kamil. Al-Adil sudah selesai? Belum? Oke. Ya, berarti hari ini hanya 2 kelompok saja yang dapat menyelesaikan proyeknya dan sudah dipresentasikannya dengan baik, ya. Untuk kelompok Al-Kamil, ya, Al-Kamil tadi sudah bagus proyeknya, ya. Cuma masih agak malu-malu, ya. Suaranya juga masih kecil sekali, mungkin takut mengeluarkan suaranya, ya. Nah,
Sebenarnya proyekmu bagus sekali, ya. Jika suaranya ditunjang dengan suara yang lebih besar tadi, ya, suaranya agak lebih besar lagi, sehingga kita bisa menikmati bahwa bagaimanakah alur dari cerita yang kalian tampilkan pada hari ini, ya. Kemudian kalau untuk kelompok Salahuddin tadi sudah luar biasa sekali, bagus, ya. Hanya Al-Kamil tinggal dipoles sedikit lagi, ya, jangan malu-malu. Kemudian untuk Al-Adil yang belum tampil pada hari ini, ya, usahakan proyeknya diselesaikan di rumah, ya. Kemudian minggu depan ditampilkan. Bisa Al-Adil? Bisa. Dan yang sudah tampil hari ini, Salahuddin dan Al-Kamil, langkah selanjutnya adalah buatlah proyek video kan Ibu Guru. Ya, videonya yang Ibu Guru ambil, ya. Kemudian minggu depan kita akan tampilkan di depan hasil proyek yang sudah kalian buat dengan direkam menjadi sebuah video pembelajaran. Bisa? Bisa. Usahakan Al-Kamil usahakan lebih bagus lagi dari sekarang, ya. Lebih semangat lagi karena kalian adalah para pejuang. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ya. Karena waktunya sudah menunjukkan jam 9, ya. Habis ini mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Jadi tugasnya itu diselesaikan di rumah yang belum selesai. Dan kita ketemu minggu depan. Tapi sebelumnya LKPD-nya dikumpulkan kembali, ya. Oke, ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak atas pembelajaran hari ini, ya. Kalian anak-anak yang sangat luar biasa dalam menciptakan sebuah proyek, ya. Tetaplah terus belajar agar kedepannya lebih baik lagi dari sekarang, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.